This, I did it my way. Halo guys, selamat datang di channel gua Omong-Omong Saham. Ya guys ya, seperti terlihat di layar ya guys ya. Hari ini itu guys, itu bursa di seluruh dunia itu kebakaran semua ya guys ya. Dow Jones, SP 500 ya, ini bursa indeksnya Amerika ya, Dow Jones, SP 500, Nasdaq ya, Russell, ini semuanya punya Amerika, ini semuanya merah. Ya, kalau Dow Jones itu yang ini guys ya, indeks utama ya guys ya, indeks yang SP 500 ini ya guys ya. Kalau ini perusahaan-perusahaan yang modalnya gede-gede di Amerika nih guys ya. Ini Brazil juga minus ya guys ya, Brazil, Prancis ya, Jerman juga minus semua nih guys ya. Bahkan guys ya, kalau kita lihat Dow Jones itu 5 hari terakhir ya, itu sudah turun 11% ya. Untuk SP 500 itu 5 hari terakhir turun 12% ya guys ya. Nah guys, di awal tadi guys, itu kita lihat ya video si Warren Buffett itu lagi nyanyi-nyanyi guys ya. Itu beliau saat ini guys ya, itu megang uang cash ya dari akhir tahun 2024 kemarin. Itu megang cash itu sekitar 5.300 triliun ya guys ya. Jadi 334 miliar dolar atau setara dengan 5.384 triliun ya. Apakah Buffett akan masuk di pasar crash sekarang ini? Ya kita tidak tahu ya guys ya. Tapi yang jelas dari akhir tahun 2024 Warren Buffett memegang cash dalam jumlah yang luar biasa besar karena menilai bahwa sahamnya itu sudah banyak yang terlalu mahal ya. Jadi memang Warren Buffett ini gaya investasinya itu juga tidak selalu tentang ini guys ya, menunggu dengan memegang saham gitu loh guys ya. Jadi di tahun-tahun tertentu ya, Buffett itu terutama menjelang crash itu Warren Buffett suka sekali juga memegang cash dan bersabar juga dalam memegang cash gitu loh guys ya. Jadi nggak gatel kayak lulu semua gitu guys ya. Kalau kita ini para retail suka kadang nggak sabaran gitu loh guys ya, megang cash juga nggak sabaran untuk buru-buru beli gitu guys ya. Warren Buffett itu orangnya sabar dalam menunggu sahamnya naik, juga sabar dalam memegang cash ya. Kalau kalian tahu ya, Warren Buffett itu pernah selama 3 tahun memegang cash ya guys ya, tidak membeli saham sama sekali ya, karena menunggu momen yang tepat ya. Kelemahan dari strategi Buffett ini juga ini guys ya, efek negatif ya strateginya Buffett itu ini guys ya, kadang-kadang juga dia melewatkan peluang kenaikan gitu loh guys ya. Memegang cash hal yang terbaik di saat krisis gitu loh guys ya, karena duitnya aman, nggak jatuh. Tapi juga kadang-kadang pasar bullish itu dia melewatkan itu ya. Tapi kita nggak tahu ya guys ya, strateginya Warren Buffett ini memang unik ya. Kadang dia memegang cash dalam jumlah besar ketika orang lain itu sudah mulai serok, dia pun belum tentu dia langsung serok ya gitu loh guys ya. Tapi ya tetap Warren Buffett itu selalu strateginya itu bertolak belakang ya. Dan filosofinya beliau itu selalu di-share ke publik bahwa ketika hujan emas, ketika pasar lagi diskon, kalian harus siapin ember untuk nampung sebanyak-banyaknya gitu loh guys ya. Jadi untuk bisa menampung ya, itu dia, makanya dia itu suka juga di momen-momen tertentu ketika harga sahamnya menurut Warren sudah terlalu tinggi, dia melepasnya dan memegang cash dalam jumlah besar ya, sambil menunggu momen-momen ya mungkin seperti ini gitu guys ya. Tapi apakah Warren Buffett dengan kondisi bursa Amerika yang sedang turun-turun terus ini ya, sudah 11% di Dow Jones dan 12% di SP 500, apakah Warren Buffett belanja? Ya kita juga nggak tahu gitu loh guys ya. Ya, di update infonya ya, Warren Buffett sebagai investor terbaik sepanjang masa itu sedang mengumpulkan cash dan berinvestasi di saham dengan porsi yang kecil ya. Itu berarti ya pasar bursa itu sudah sangat mahal dan berpotensi untuk turun ya. Ternyata
beneran ya di awal tahun ini turun ya. Kita nggak tahu apakah Buffett itu sudah punya bocoran duluan gitu loh bahwa Trump nanti seperti ini kita nggak tahu guys ya. Yang jelas Buffett di akhir tahun 2024 itu sudah mempersiapkan gitu guys ya. Nah, kita gimana guys ya kalau untuk kita ya guys ya saat ini memang kita kelihatannya baik-baik saja, tapi tanda-tanda bursa itu nanti akan oleng ya, itu sudah terlihat ya dari kurs dolar saja guys ya. Kurs dolar itu per hari ini ya itu udah berada di level ini guys ya 17.125 ya, tertinggi ya guys ya. Dolar itu sudah mulai menguat, rupiah melemah ya, rupiah mulai ditinggalkan ya guys ya. Apalagi bursa gitu guys ya. Tetapi guys, gue ingetin sekali lagi guys ya, seperti yang diajarkan oleh Warren Buffett, ketika pasar seperti ini ya, pasar lagi diskon, itu kita harus siapin ember ya. Pasar ketika crash itu adalah saat-saat kita harus itulah saat-saat hujan emas gitu maksudnya guys ya. Jadi hujan emas itu terjadi ketika market crash gitu loh guys ya. Di saat itulah saham-saham itu banyak yang salah harga gitu loh guys ya. Warren Buffett belinya justru di momen-momen itu gitu. Tapi kalau kita gak punya cash gimana guys ya? Ya kalau kita gak punya cash ya kita harus mencari cash gitu loh guys ya. Caranya gimana? Ya gue udah sering sekali guys ya, di hampir setiap 5 video gue selalu selipin bahwa cash flow itu sangat penting guys ya. Kalau memang duit budget invest lo itu sudah masuk semua ke saham, ya lo harus mencari cash dari pekerjaan lo atau dari usaha lo gitu loh guys ya, dari cash flow yang lo punya gitu guys ya. Kalau misalnya lo kagak punya cash flow ya, apalagi lo mantap, maksud gue mantap ini makan tabungan ya kayak kebiasaan orang-orang Indo, ya lo harus berubah ya guys ya, lo harus berubah, lo harus memperbaiki gitu guys ya, memperbaiki cash flow lu ya, karena cash flow ini sangat penting ya sebelum saham lu itu bisa menghasilkan cash flow untuk menutup semua kebutuhan hidup lu gitu guys ya. Kalau nanti ya kayak kalau lu udah di level Warren Buffett atau di level Pak Lo Keng Hong ya, atau bahkan di level Sandiaga Uno, orang-orang itu guys, orang-orang itu mereka sudah tidak butuh cash flow dari pekerjaannya guys ya, karena cash flow dari sahamnya itu sudah bener-bener ini gitu loh guys ya. Mereka mungkin di level, kalau gue bilang sih di level yang dewa gitu loh guys ya. Level dewa itu maksudnya gini guys ya, level dewa itu maksudnya duit mereka itu hampir dipastikan susah untuk habis gitu guys. Karena apa? Karena dari hasil sahamnya ya, dari hasil sahamnya aja itu sudah sangat-sangat berlebih ya, menghasilkan uang yang sangat-sangat berlebih. Jadi untuk biaya hidupnya aja itu sudah benar-benar mungkin sampai 100 tahun ke depan itu sudah tertutup dari dividen sebulan aja gitu loh guys ya gitu. Jadi cash flow-nya mereka tuh dari sahamnya aja tuh cash flow-nya yang dihasilkan udah sangat-sangat besar dibandingkan dengan kebutuhannya gitu loh guys ya. Itu makanya gue tadi sebut level mereka tuh udah level-level dewa itu seperti itu gitu guys ya. Apakah kita bisa menjadi dewa? Ya tentunya bisa gitu guys ya. Tapi kalau untuk level-level kita ya, level-level yang masih asetnya masih mungil-mungil ya, itu memang harus menghasilkan cash flow dari pekerjaan yang kita lakukan gitu loh guys ya. Jadi passive income itu sebenarnya bohong guys ya. Tidak ada yang benar-benar passive income, tapi harus aktif income dulu ya. Aktif income kita masukin saham baru keluar passive income gitu guys ya. Kalau lu mantap makan tabungan, apalagi lu mantap makan aset lu di saham pada hasilnya belum seberapa ya, gue pastiin lu akan kesulitan guys ya. Lu akan susah gitu guys ya. Lu cita-cita lu untuk bebas finansial ya, untuk menjadi dewa saham itu lo kagak akan capek guys. Kita kalau belum menghasilkan cash flow yang luar biasa besar ya, yang bisa menutup
semua kebutuhan hidup kita dari saham, yaitu kita memang jangan meremehkan yang namanya cash flow dari active income kita, dari pekerjaan dan dari usaha kita gitu loh guys ya. Gitu ya. Jadi untuk yang lo kagak punya duit, ya cash lo udah habis, udah masuk ke saham semua, ya lo cari duit dari pekerjaan lo, atau lo nunggu ya, kalau lo punya BBRI bentar lagi bagi dividen, BMRI juga bentar lagi bagi dividen ya, ITMG juga bagi dividen. Banyak sekali guys ya, gue udah sering share ya di video-video gue bahwa Mei, Juni itu adalah musim dividen guys ya. Mulai April, Mei, Juni itu adalah musim dividen ya. Musim dividen ini waktunya investor panen gitu loh guys ya. Duitnya, hasil dividennya bisa untuk belanja karena market sedang crash, kesempatan gitu guys ya. Kalau nanti pas dividennya cair, ternyata marketnya sudah naik tinggi, ya sudah, kita tunggu aja. Intinya guys, di bursa ini ketika harga dipucuk, bursa lagi bagus ya, kita itu nahan diri gitu loh guys ya. Kayak si Buffett ketika bursa lagi tinggi, dia itu pegang cash gitu guys, dijualin sahamnya. Setelah itu menunggu dengan sabar. Ketika crash, dia langsung buru-buru serok gitu loh guys ya. Tapi gue nggak tahu ya sekarang ini apakah Buffett serok atau enggak, kita nggak tahu. Yang jelas ya, di akhir tahun 2024 kemarin Buffett itu megang 5.300 triliun dalam bentuk cash gitu loh guys ya. Cuannya itu berlimpah-limpah banget gitu loh guys ya. Nah, lalu sebenarnya Trump ini guys ya, sebenarnya nanti apakah terus-menerus indeks ini akan crash terus? Ya tentunya tidak ya guys ya, tentunya tidak. Gue sudah berkali-kali mengalami hal kayak gini, selalu akan recover. Justru ketika crash bahkan krisis itu selalu sesudah krisis selesai muncul dewa-dewa baru ya guys ya, muncul orang-orang kaya baru yang mereka itu bisa menjadi orang kaya baru karena apa? Karena mereka itu belanja di saat harganya itu salah harga gitu loh guys ya, saat murah-murahnya gitu loh guys ya. Kalau nggak crash, lu gimana lu punya saham-saham bagus dengan harga murah? Lu kagak mungkin punya, nggak ada yang mau lepasin guys. Kalau bursa lagi bagus gitu guys ya. Karena gue sih optimis guys ya, gue optimis dalam jangka panjang crash ini akan segera recover lagi karena ya Trump ya guys ya. Ini opini gue ya guys ya. Trump memang menyatakan di speech-nya seperti ini guys ya. I will immediately begin the overhaul of our trade system to protect American workers and families. Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. For this purpose, we are establishing the External Revenue Service to collect all tariffs, duties, and revenues. It will be massive amounts of money pouring into our treasury. Nah, menurut Trump guys, menurut Trump itu ya dia akan memajaki bukan orang-orang Amerika gitu guys ya, tetapi dia pajakin itu adalah negara-negara asing yang menurut dia itu nyusahin Amerika. Guys, lu tebak guys ya. Yang dia pajaki memang negara-negara asing, tapi siapakah yang membayar pajak itu pada akhirnya guys ya? Pada akhirnya yang membayar pajak-pajak itu ya tentunya warga Amerika sendiri gitu guys ya, dengan catatan mereka itu ya pastilah guys ya, pasti mereka juga pasti membutuhkan barang-barang itu gitu guys ya. Contohnya minyak sawit dari Indonesia. Dia tidak akan dengan mudah menemukan penggantinya gitu guys ya, karena di Amerika Utara sendiri yang tarifnya itu lebih kecil dari Indonesia, itu juga produksinya tidak sebesar Indonesia. Di Malaysia sendiri yang kena tarif juga cuma 24%, lebih kecil dari Indonesia yang 32%. Itu juga tentunya tidak mudah mereka tiba-tiba menaikkan produksi untuk menutupi kekurangan dari Indonesia gitu guys ya. Andai kata Amerika benar-benar tidak mau lagi ambil sawit dari Indonesia terus mau ngalihin ke Malaysia, Malaysia juga tidak mampu memenuhi request kuota
impor Amerika gitu guys ya. Jadi pada akhirnya guys, tetap orang-orang Amerika tetap akan membutuhkan barang-barang impor itu, dan mereka lah yang akan membayar pajak itu gitu guys ya. Ya, nanti kita lihat aja gitu guys ya. Mungkin gue gak tahu apakah Trump tetap keras kepala atau gimana, gak tahu. Yang intinya kebijakan Trump ini pada ujungnya akan menyusahkan tidak hanya negara-negara yang bekerja sama dengan Amerika, tetapi pada akhirnya orang-orang Amerika sendirilah yang akan membayar pajak yang tinggi tersebut gitu guys ya. Tarif Trump ini pada akhirnya akan dibayar oleh warga Amerika sendiri gitu guys ya. Ya oke, mungkin kayak gitu dulu guys ya intinya guys. Intinya di saat-saat crash ini kita tidak perlu takut, tidak perlu ketakutan ya. Kalau tidak punya cash ya kita cari uang untuk mengambil kesempatan di momen yang seperti ini, yang mungkin tidak terlalu sering ya momen-momen seperti ini, crash-crash gini gitu guys ya. Nah kalau kita sudah punya uang cash ya, kita punya cash banyak ya seperti si Warren Buffett ya, itu berarti waktunya kita untuk ya dipilih gitu loh guys ya. Kita untuk tengok-tengok saham mana yang kira-kira berpotensi gitu guys ya, dan tentunya yang salah harga gitu guys ya. Jangan dibelinya yang salah harganya, maksudnya salah harga kemurahan, Mercy harga bajai gitu kayak kalau kata si Pak Lokeng Hong itu Mercy harga bajai, jangan dibalik ya guys ya. Jangan nyari yang salah harga, yang bajai harga Mercy, lu bakalan bonyok malah jadinya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys teman-teman kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.